Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS semester 3. Mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034 Prodi Akuntansi semester 3. Pertama, saya akan membahas tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban, perusahaan tersebut disebut juga dengan liquid. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya disebut juga dengan illiquid. Tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Di sini ada jenis-jenis rasio likuiditas. Pertama ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio atau rasio lancar adalah rasio likuiditas yang paling sederhana untuk dihitung dan diinterpretasikan. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dibayar dalam 1 tahun dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi rasio, semakin baik posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Quick ratio ini juga dikenal sebagai acid test ratio. Yang ketiga, ada rasio abu atau rasio kas. Rasio abu atau rasio kas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dengan uang tunai atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan, transfer, dan lain-lain. Kemudian di sini ada rumus atau metode perhitungan dari rasio likuiditas. Nah, di sini ada rumus rasio lancar. Rumusnya yaitu aset lancar per utang lancar. Kemudian rumus rasio cepat yaitu rumusnya aset lancar dikurang persediaan kemudian per utang lancar. Kemudian rumus rasio kas yaitu kas ditambah aktiva setara kas per utang lancar. Nah, kemudian ada contoh soal dari rasio lancar atau current ratio. Mari kita menggunakan sebagai contoh laporan keuangan dari PT Bank Rakyat Persero Terbuka sebagai sampel untuk perhitungannya. Misalnya, LK yang kita gunakan adalah untuk kinerja triwulan atau kuartal 2 tahun 2019 dari saham berkode BBRI tersebut. Dari data laporan keuangannya diketahui bahwa total aset lancar BBRI adalah sebesar 12.223.653.311 rupiah, sedangkan utang lancarnya sebesar 4.936.738.438.746 rupiah. Nah, pertanyaannya, hitung quick ratio atau rasio lancar dan analisa quick ratio-nya. Mari kita jawab. Nah, di sini kita menggunakan rumus aktiva lancar per utang lancar. Sama dengan, aktiva lancarnya sebesar 12.223.753.311 rupiah per utang lancarnya sebesar 4.936.738.438.746 rupiah. Nah, hasilnya yaitu 2,44 kali. Dengan demikian, current ratio BBRI adalah sebesar 2,44 kali atau sama dengan 243,56% sebagaimana penulis kalkulasi dari file Excel. Nah, kemudian di sini ada contoh soal rasio cepat atau quick ratio. Nah, perusahaan ABC di Amerika memiliki transaksi berikut dalam laporan keuangannya untuk periode yang berakhir 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Nah, di sini ada aset lancarnya yaitu uang tunai sebesar 100.000 US dollar, uang muka sebesar 10.000 US dollar, keamanan berharga sebesar 50.000
US dollar, piutang akun 60.000 US dollar, persediaan 70.000 US dollar, total aktif lancar sebesar 290 US dollar. Nah, kewajiban lancarnya yaitu hutang akun 160.000 US dollar, beban aktual sebesar 60.000 US dollar, hutang jangka pendek sebesar 50 US dollar, hutang bunga sebesar 50.000 US dollar. Total kewajiban lancarnya sebesar 320.000 US dollar. Kemudian ada rasio cepat tahun sebelumnya adalah 1,5 dan rata-rata industri untuk tahun ini adalah 1,6. Nah, pertanyaan evaluasi rasio cepat quick ratio perusahaan ABC di Amerika. Nah, di sini jawabannya yaitu rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, aset lancarnya yaitu 290.000 US dollar, persediaannya sebesar 70.000 US dollar, kewajiban lancarnya yaitu 320 US dollar, quick ratio. Nah, 290.000 US dollar dikurang 70.000 US dollar per 320.000 US dollar sama dengan 0,69 atau 69%. Interpretasi dan evaluasi analisis rasio cepat. Sekarang mari kita lihat apa arti quick ratio sama dengan 0,69 bagi perusahaan ABC. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, quick ratio tahun berjalan adalah 0,69 sedangkan tahun sebelumnya 1,5. Kemudian contoh soal rasio abu atau rasio kas. Nah, perusahaan PT XYZ memiliki aktiva lancar sebanyak 300 juta yang diantaranya adalah 150 juta berbentuk uang tunai dan 40 juta adalah rekening giro di bank. Dan perusahaan memiliki hutang lancar sebesar 200 juta. Berapakah rasio kas perusahaan PT XYZ? Nah, diketahui kas dan setara kas sama dengan 190 juta. 960 juta dari 150 juta berbentuk uang tunai dan 40 juta dari rekening giro di bank. Nah, hutang lancarnya yaitu 200 juta. Nah, berapa rasio kasnya? Jawabannya rasio kas yaitu 990 juta per 200 juta. Nah, kemudian rasio kasnya yaitu hasilnya 0,95 kali. Jadi, rasio kas pada perusahaan PT XYZ adalah sebesar 0,95 kali. Kemudian yang kedua kita bahas rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, hingga akhirnya likuidasi atau ditutup. Adapun tujuan analisis rasio solvabilitas dan manfaat rasio solvabilitas bagi perusahaan yaitu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lain atau kreditor sebagai penilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Nah, kemudian rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Kemudian ada jenis-jenisnya. Pertama ada rasio total utang terhadap total modal atau debt to equity ratio. Kedua ada rasio total utang terhadap total aset atau debt ratio. Kemudian yang ketiga rasio perolehan bunga waktu. Nah, rumus atau metode perhitungannya yaitu debt to equity ratio atau DER, total hutang atau ekuitas. Keterangannya, hutang adalah kewajiban yang harus dibayar tunai oleh perusahaan, ekuitas, kekayaan bersih atau aset hutang. Nah, rasio utang sama dengan total utang per total aset. Contoh soal rasio total utang terhadap total modal atau debt to equity. Soalnya, PT Makmur Sejahtera pada laporan keuangan pada tahun 2018 mempunyai jumlah liabilitas sejumlah Rp2.500.000 dan jumlah modal sebesar Rp1.200.000. Adapun nilai DR dari PT Makmur Sejahtera sebagai berikut. Nah, jawabannya kita menggunakan debt to equity ratio. Total utangnya ekuitas dikali 100%. Nah, sama dengan Rp2.500.000 per Rp1.200.000 dikali 100% sama dengan 0,3%. Oleh karena itu, nilai debt to equity ratio dari PT Makmur Sejahtera adalah 2,83 kali atau 208,3%. Nah, rasio aktivitas yang ketiga ini kita bahas ya. Gunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien atau
efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas yaitu pertama untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang itu berputar dalam satu periode. Nah, yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Kemudian rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, jenis-jenis dan rumus atau metode perhitungannya. Di sini ada rasio perputaran total aset atau dibagi total aset. Kemudian rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Rumusnya penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Nah, kemudian yang ketiga ada rasio siklus konversi. Periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode konversi hutang. Nah, yang keempat rasio perputaran modal kerja atau rasio perputaran modal kerja. Rumusnya penjualan dibagi modal rata-rata kerja. Kemudian ada yang kelima, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rumusnya harga pokok penjualan atau COGS dibagi rata-rata persediaan. Kemudian yang keenam, rasio perputaran piutang atau open receivable ratio. Rumusnya pendapatan dibagi rata-rata piutang. Kemudian yang ketujuh, rasio perputaran utang usaha. Rumusnya perputaran utang dibagi sama dengan pembelian dibagi rata-rata utang. Yang ke-8, dari payable outstanding atau DPO, rumusnya 365 dibagi perputaran utang usaha. Yang ke-9, day of sales outstanding atau DSO, rumusnya 365 dibagi perputaran piutang. Nah, itulah ke-9 jenis-jenis dan rumus atau metode perhitungannya. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan. Di sini ada kesimpulannya. Rasio terbagi menjadi 3 macam, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Dari macam-macam rasio tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis lagi untuk menentukan rumus dan perhitungannya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.